Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, rahimakumullah, kita kembali berjumpa dalam Coffee Talk on TV. Coffee Talk on TV adalah satu acara bincang-bincang santai seputar perkembangan COVID-19 di Indonesia dalam aspek sosial, ekonomi, kesehatan, politik, dan sebagainya. Dan sore hari ini saya Kifari Yuristiadi bersama Mas Budi Santoso. Selamat sore Mas Budi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Kifari. Kita collab sore hari ini. Iya Mas, kita tandem hari ini. Tandem. Baik, dan sore hari ini pemirsa TVmu kita berbincang-bincang tentang satu tema yang sangat menarik seputar pemberdayaan umat melalui penghimpunan ZIS, Zakat Infak Sodaqah di era New Reality. Tema yang sangat menarik sekali ini Pak Budi Santoso ini. Dan memang narasumbernya juga kita hadirkan sangat pas sekali Mas Kifari. Jadi nanti kita akan banyak berbincang dengan narasumbernya. Ini keren-keren, walau dan beliau ini selalu standby ya, apalagi Putri ini ya, wah keren sekali ini ya. Luar biasa. Baik, kita akan sapa narasumber kita sore hari ini, Mas Budi Santoso. Yang pertama adalah Dr. Tri Hastuti Nurrohimah, MSI, Sekretaris Pimpinan Pusat Aisyah, dan kemudian juga Dr. Aldila S. Al-Arfah, MMR, Wakil Ketua MCCC, Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Layanan Kesehatan, dan juga yang ketiga adalah Bapak Rizaluddin Kurniawan, MSI, yakni Badan Pengurus Lazismu, Bidang Penghimpunan dan Kerjasama. Assalamualaikum Bapak Ibu. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kifari dan Mas Budi. Alhamdulillah. Dan juga seluruh pemirsa penonton di TVmu di seluruh Indonesia. Baik, sehat semua nggih Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Ini sepertinya Dr. Aldila sedang di mobil ini. Semoga ini tidak nyetir ya, Dokter? Tidak. Oh, baik. Ini memang tuntutan COVID-19 ini, harus warawiri kemana-mana. Baik, kita mulai perbincangan kita dari Dr. Aldila dulu ya, Pak Mas Budi Santoso ya. Kita akan berbincang seputar perkembangan terkini dari COVID-19 di Indonesia. Lebih khusus sebagai representasi MCCC, bidang layanan kesehatan, sejauh ini seperti apa perkembangan COVID-19 di Indonesia, Dok? Monggo. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak yang di studio. Memang COVID-19 ini sebuah wabah atau pandemi yang masih terus meningkat eskalasinya sampai dengan hari ini. Rumah Sakit Muhammadiyah dari yang tadinya disiapkan hanya 20 rumah sakit ya. Bahkan sebelumnya beliau Prof Haidar menyampaikan kita menyiapkan 15 rumah sakit. Namun kini Muhammadiyah sudah ada 81 rumah sakit ya yang terregister melayani COVID-19. Nah, ini menggambarkan eskalasi kasus yang begitu besar hanya dalam tempo waktu 3 bulan saja. Ini kan berarti Maret ya, April, Mei, dan sekarang Juni ya. Sudah 3 bulan berlalu, sudah meningkat berarti sudah berapa kali lipat itu dari 15 ya awalnya direncanakan sampai dengan sekarang sudah 81 rumah sakit. Nah ini kondisi terkini yang barangkali kita semua perlu melihat data ini. Kemudian yang kedua, perkembangan terkini memang untuk menggambarkan eskalasi kasus yang terus meningkat secara signifikan. Data-data harian kita yang positif ya misalkan, yang tadinya
Kemarin-kemarin kan hanya jumlahnya 1 digit, 2 digit begitu ya, puluhan di awal-awal. Sekarang sudah bukan lagi 1-2 digit, tapi juga sudah 4 digit karena sudah menyentuh tembus angka 1.000 ya per hari. Jadi kita bisa bayangkan kalau itu per hari loh ya. 1.000 orang. Dari 1.000 orang yang positif itu berpotensi dia menulari sekurang-kurangnya lebih dari 1 orang. Karena RT kita sekarang, RT itu adalah potensi penularan kasus dari yang positif kepada orang lain itu masih di atas 1. Ya. Karena kalau 1 atau di bawah 1 itu kondisi yang kurvanya sudah mulai menurun. Nah ini sekarang kurvanya masih terus menanjak gitu. Sehingga dengan demikian berarti dari 1.000 orang yang positif itu dirawat di rumah sakit, artinya dia sudah telah ya. Berarti sudah telah nih, sudah menulari ya. Sekurang-kurangnya lebih dari 1 orang yang belum terdeteksi. Nah gitu. Jadi artinya ini masih akan terus eskalasi akan terus meningkat, prediksi kami di layanan kesehatan. Baik. Sehingga oleh karena itu perlu kiranya kita menyiapkan beberapa hal. Yang paling mendasar sekali adalah mengubah perilaku hidup bersih dan sehat kita. Artinya yang tadinya kita jarang cuci tangan, sekarang harus lebih sering cuci tangan sebelum menyentuh muka terutama ya. Kemudian yang kedua, lingkungan kita jaga kebersihannya. Yang ketiga, kita melakukan physical distancing. Dan yang paling luas adalah yang sekarang kita juga diskusikan, yaitu adalah pemberdayaan umat ya, terkait dengan mungkin penggalangan dana dan sebagainya. Karena pandemi ini diprediksi tidak berlangsung bulanan, tapi berlangsungnya tahunan. Apakah setahun, 2 tahun ya, menunggu sampai dengan taruhlah vaksin itu diketemukan. Vaksin diketemukan pun belum menjawab apakah selesai atau tidak pandemi ini. Masih akan terus berlanjut. Oleh karenanya perlu kita dari sekarang membangun kekuatan umat, pemberdayaan umat agar supaya pandemi ini tidak hanya diatasi oleh pemerintah misalkan, ya, tidak hanya dikelola oleh Muhammadiyah secara organisasi, ya, pimpinan persyarikatan, pimpinan MLO, atau mungkin AUM, tapi juga seluruh elemen masyarakat. Ayo mari kita libatkan untuk mengawal, karena kita butuh bensin yang panjang nih. Jadi perjalanannya, kalau sekarang kita tinggal di Jakarta, bukan cuma ke Bekasi nih, tapi mungkin keliling Indonesia, mungkin keliling dunia nih. Jadi butuh bensin yang banyak. Oleh karena itu, mari yuk kita bergandeng tangan, berjamaah, bergotong royong, masing-masing kita punya uang, kita sisihkan, kita simpan di lazismu, sehingga kemudian lazismu akan mengatur ritme kapan itu bisa dikeluarkan, kapan itu bisa dimanfaatkan. Dengan demikian, maka mudah-mudahan insya Allah kita akan bisa melalui pandemi dengan meraih kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Dr. Adila. Sementara itu di awal ini. Baik, tetap bertahan di, kalau ini Coffee Talk on the way ini. On the car. Tapi saya kira menarik ya. Tadi ya Dr. Adila sudah nyeletik layismu. Bagaimana kemudian bahwa pandemi ini tidak hanya bulanan, Mas Gifari. Betul. Tapi bisa tahunan ya. Dan apalagi potensi pemaparannya luar biasa tadi ya. 1.000, 1 itu dan seterusnya itu ya. Ini kayaknya saya tertarik ke Kang Rizal ini ya. Kang Rizal, tadi terkait dengan layismu sejauh ini, kalau kita berbicara mengenai awal dulu lah, sebelum nanti segmen berikutnya kita akan berbicara mengenai strategi layismu ke depan. Tapi paling enggak sejauh ini yang telah dilakukan layismu, Kang, mungkin bisa disaringkan kepada kita semua para pemirsa. Bagaimana kemudian penghimpunan yang telah dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi dampak di fase-fase kemarin, Kang Rizal, monggo. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Layismu tetap bekerja. Ada pandemi dan tidak ada pandemi, kita tetap melakukan proses penghimpunan dan juga pemberdayaan. Amil-amil kita di lapangan sangat sigap, dan tentu dengan adanya pandemi ini semuanya menjadi pekerjaannya lebih ekstra gitu. Nah, alhamdulillah kepercayaan terhadap layismu ini di mata publik luar biasa. Sampai saat ini layismu dipercaya. Alasannya? Pertama adalah melihat data penghimpunan kita sekarang ini banyak sekali
donatur-donatur baru kita yang masuk, baik itu donatur pribadi maupun juga donatur lembaga. Nah, sampai kemarin kita menghimpun total Lajismu ini ada 2 tahap. Pertama adalah untuk kesehatan, yang kedua adalah untuk pangan. Seperti juga dicantumkan di laporan MC3 untuk total COVID ini hampir menyentuh di 25M. Itu yang berupa dana cash ya. Banyak sekali bantuan-bantuan yang berupa barang, dan itu belum kita nominalkan begitu, karena banyak sekali yang menyumbang berupa barang. Jadi alhamdulillah support Lajismu di wilayah, di daerah masih berjalan, kolaborasi dengan MC3 Pusat, MC3 Wilayah juga tetap berjalan, dan tentu ini adalah berkat kolaborasi yang MC3 Pusat dan juga dorongan dari pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga Aisyah dan Ortom yang lainnya. Begitu. Oke, Kang Rizal. Kalau kita kemudian tadi menilik apa yang disampaikan Kang Rizal mengenai sekarang baru nih banyak tuh para muzaki baru mungkin atau yang berikan dananya ke Lajismu ya. Sejauh ini kalau dibanding dengan sebelum COVID, Kang Rizal, klasifikasi apa golongan atau klasifikasi para muzaki ini seperti apa, Kang? Apakah kemudian ini kelompok ini sekarang sudah percaya lagi dengan kita, atau kelompok mana lagi, atau sejauh ini ya hanya internal Muhammadiyah saja, Kang? Lajismu ini punya 2 sumber, pertama internal dan eksternal. Titik imbangnya masih internal itu masih besar, mungkin kalau di persentase sampai mungkin 65% internal masih kuat, tetapi dari eksternal pun juga kita banyak yang masuk ke Lajismu. Nah, tren COVID ini dari eksternal justru banyak sekali. Nah, Lajismu ini mengklasifikasi donatur ini, pertama adalah donatur yang itu existing, ada di data kita, ya. Lajismu punya big data, punya sumber data yang tentu ini adalah yang paling banyak dari data ini adalah internal Muhammadiyah, gitu ya, yang data yang ada di kita. Lalu sekarang ada penambahan data-data dari luar. Nah, inilah yang kita sebut potensial donatur. Nah, demografinya Lajismu ini, usia donatur Lajismu secara donatur adalah di antara 80.000 sampai 150.000 nyumbang ke Lajismu ini. Gitu ya. Artinya di sini adalah usia-usia yang sudah mapan. Klasifikasi yang ke donatur ke Lajismu itu di antara 35 sampai 45 tahun. 30 sampai 45 tahun, 50 itu sangat banyak sekali. Ada muda dan juga ada milenial, tapi yang paling banyak adalah di usia antara 30 sampai 50 tahun. Itu yang paling banyak secara personal. Lalu kita memilah ada data lembaga. Nah, lembaga ini kita pilih juga, Pak, ada lembaga yang BUMN, pemerintah, dan juga swasta. Jadi kita pilih-pilih datanya. Baik, Kang Rizal, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya kira menarik sekali, Pak Budi, perihal membaca muzaki terkini dari Lajismu ini. Kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Coffee Talk, diskusi seru yang membahas berbagai kajian seputar COVID-19 dari berbagai sisi. Menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Coffee Talk hadir memberikan informasi mencerahkan dengan pembahasan tema-tema menarik. Simak terus ya Coffee Talk persembahan Muhammadiyah COVID-19 Comment Center, live di akun-akun resmi Muhammadiyah COVID-19 Comment Center.
Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, langkah penyemprotan disinfektan di berbagai tempat terus dilakukan. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center bekerja sama dengan berbagai pihak melakukan penyemprotan disinfektan di berbagai tempat, seperti fasilitas umum, tempat ibadah, dan sekolah-sekolah. Sampai saat ini, penyemprotan disinfektan telah dilakukan di 48.954 titik, di antaranya 10.422 tempat ibadah, 32.092 fasilitas umum, 5.959 sekolah, serta 481 gedung amal usaha Muhammadiyah. Ingat, disinfektan hanya untuk benda mati dan simak panduannya di Instagrammu COVID-19. Tetap jaga jarak, jaga kebersihan, selalu cuci tangan dan menggunakan masker. Bersatu perangi Corona. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center telah membagikan ribuan masker kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat. Sebanyak 339.218 masker yang telah dibagikan kepada masyarakat untuk terhindar dari COVID-19. Selalu physical distancing saat di luar rumah agar terhindar dari COVID-19, sehingga keluarga di rumah selalu aman. Bersatu perangi Corona. Pemirsa TV-mu masih dalam Covid Talk on TV dan saya masih bersama Mas Budi Santoso dan ditemani 3 pembicara kita yang luar biasa, dan kita di segmen yang kedua ini sebelum saya lanjutkan, saya mengingatkan agar jangan lupa untuk berdonasi dan mendukung program MCCC dengan mengirim donasi melalui Lazismu yang rekening donasinya tertera di layar televisi pemirsa sekalian. Dan kembali lagi ke Kang Rizal tadi, saya kira menarik sekali Mas Budi membincangkan segmen usia muzaki baru di Lazismu ini. Nah, seperti apa sebetulnya tren milenial lebih khusus? Keren ya, Kang Rizal. Ya, di usia-usia itu sudah mulai mereka sadar untuk itu ya. Iya. Karena saat ini secara ekonomi mereka sudah semakin baik begitu. Silakan Kang Ria, segmentasi tadi. Oke, dari data yang kita punya, donatur yang kategori milenial itu kita kategorikan di usia 18 sampai 24. Itu ternyata 20% angkanya di segmen ini. Jadi kita ada segmen usia 18 sampai 24, 20%, lalu 25 sampai 34 usia 25 sampai 34 ada 24%, lalu tadi 35 sampai 50 itu di angka 55%. Jadi cukup lumayan signifikan angka milenial ini masuk di 20% data yang berdonasi ke Lazismu. Seperti itu. Kalau dibandingkan dengan sebelum pandemi corona, segmentasi tadinya seperti apa kira-kira Kang Rial? Apakah memang ada perbedaan ya? Oh, masuk di era pandemi ini ternyata kemudian menyadarkan para milenial ya, dibanding sebelumnya misalnya. Ya, untuk milenial ini luar biasa, lonjakannya sampai di angka 20%. Oke. Dulu dulu kecil, angka dari usia kelompok ini. Ini saya ngambil data yang 3 bulan terakhir ya. Jadi mulai dari data corona yang kita punya,
ini 20% angka dari kaum milenial ini. Ini juga mungkin salah satu kanal pembayaran yang diperlebar oleh Lajismu. Oke, dan segmen milenial ini adalah segmen kanal digital salah satunya yang berkontribusi banyak terhadap pemasukan Lajismu dari sisi milenial. Oke. Baik, itu nanti termasuk juga sebenarnya adalah program-program kita seperti misalnya Coffee Talk. Jadi sekarang program Coffee Talk kita kan, Coffee Talk on webinar, Coffee Talk on TV ini, dan juga di Coffee Talk-nya MCC itu semuanya mengajak, ayo kita berdonasi ke Lajismu. Menarik ya. Tapi saya kita Bu Putri kali ya, kita ke Putri. Kita ke Putri. Dari Aisyah sendiri, Bu Trihastuti, sejauh ini seperti apa yang dilakukan Aisyah dalam menghimpun ZIS ya dalam rangka menguatkan MCCC untuk kemudian melawan COVID-19 ini? Ya, oke. Terima kasih Mas Gifari dan Mas Budi. Juga saya menyapa Dr. Adila dan Pak Mas Rizal ya. Kalau selama ini kan memang banyak channel atau banyak yang dilakukan oleh Aisyah untuk menghimpun dana itu gitu ya. Jadi ada yang lewat Lajismu gitu kan. Kalau dengan Lajismu, kalau seperti di komunitas itu kan ibu-ibu kan memiliki kaleng Lajismu yang diambil setiap bulan itu. Ingat ya Mas Rizal ya? Ya, yang diambil setiap bulan itu ibu-ibu itu kan sangat tertib sekali untuk kemudian sisa belanja 1.000, 2.000, 3.000 itu kan kemudian setiap bulan itu diambil oleh tim Lajismu yang ada di kabupaten, yang ada di kecamatan, seperti itu, yang di cabang, seperti itu. Nah, juga terkait dengan COVID ini, penggalangan-penggalangan yang dilakukan ibu-ibu, misalnya banyak inovasi-inovasi juga yang dilakukan untuk pembagian, misalnya pembagian sembako, seperti itu, yang memang ada yang secara langsung berkoordinasi dengan Lajismu, kemudian juga yang dikoordinasi oleh ibu-ibu baik di tingkat ranting, daerah, wilayah maupun pusat seperti itu. Jadi seperti misalnya kalau di tingkat daerah-daerah juga termasuk di tingkat ranting itu kan gerakan untuk membagi sembako, gitu ya, gerakan untuk pembagian sembako. Itu kan saya kira yang namanya sumbangan itu kan bisa bentuknya macam-macam ya, bisa uang, kemudian bisa sembako seperti itu. Itu saya kira juga penting sekali gitu. Nah, pembagian sembako yang dikoordinir baik di tingkat ranting gitu ya, misalnya di ranting saya di Nogotirto gitu, contoh ini nggak apa-apa, ini contoh-contoh konkret yang kita lakukan misalnya, nanti baru kemudian melihat ke atas. Itu kita lewat, untung kita punya grup WA, siapa-siapa yang kemudian akan menyumbang gitu, nah kemudian kita akan sumbangkan di desa, kemudian di cabang yang kemudian misalnya kemarin lumayan, misalnya satu bulan itu bisa menggalang 40 juta yang dan langsung diberikan kepada saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID, misalnya seperti itu. Nah, di tingkat kabupaten itu juga saya kira di tingkat daerah, ibu-ibu juga melakukan itu gerakan untuk bagian sembako. Tadi kalau saya melihat mendengar Dr. Adila tadi kan menarik ya, misalnya betapa kita yang sungguh sangat kurang itu adalah mengkoordinasikan potensi-potensi yang semuanya sudah kita miliki. Termasuk sebenarnya bansos ini kan sebenarnya sumbangan ormas tuh 30%. Besar sekali menurut saya, ini 30% itu yang sumbangan-sumbangan ke masyarakat itu 30% itu saya kira persentase yang sangat besar sekali. Nah, kemudian juga di tingkat di tingkat kabupaten, ibu-ibu juga selain mengumpulkan uang itu juga mengumpulkan dan sembako yang dibagikan kepada masyarakat seperti itu. Nah, kemudian juga di tingkat kabupaten, di tingkat nasional, pimpinan pusat Aisyah juga mengkoordinasikan baik pembagian sembako untuk masyarakat miskin yang terdampak maupun juga kepada guru-guru PAUD kita yang memang perlu dibantu seperti itu. Nah, ini sebenarnya bentuk-bentuk sumbangan. Nah, yang dilakukan oleh Aisyah selain sumbangan-sumbangan sembako tadi, saya kira ketika saya merefer lagi apa yang disampaikan Dr. Adila tadi tentang PHBS, saya kira 3 pilar yang perlu kita lakukan untuk kita bersama-sama mencegah menularnya virus COVID corona. Ini adalah pertama adalah edukasi ya, termasuk tadi PHBS ini saya kira hal yang sangat penting sekali untuk kita lakukan bersama-sama gitu. Karena itu penting. Nah, sebenarnya pintu masuk yang juga kita lakukan, kita selalu berprinsip, Aisyah selalu berprinsip kalau misalnya menyumbang itu sekaligus melakukan edukasi.
Jadi karena ini penting, jangan sampai lupa bahwa ini dua hal yang penting. Kalau kan seperti menyumbang itu sudah kita ketuk pintu, misalnya membagikan sembako, maka itu sudah pintu untuk membangun edukasi dengan masyarakat. Nah ini yang sering kali kita lupakan. Maka kemudian ketika kita melakukan pembagian sembako, itu di dalamnya kita kasih selebaran-selebaran untuk edukasi seperti itu. Karena kan tidak semua masyarakat kita itu mendapatkan informasi lewat media sosial, betul. Ya. Karena yang terdampak paling banyak adalah kelompok masyarakat miskin. Nah, tadi kan juga KRT atau namanya membagi sembako itu adalah bentuk-bentuk sumbangan yang berupa itu. Nah, tetapi di sini juga Aisyah sudah mulai kita memikirkan bagaimana tadi sampaikan bahwa mungkin tadi tahunan ya dokter ya. Bisa tahunan ini. Maka kemudian bahwa bantuan-bantuan itu tidak hanya karitatif, tetapi juga ada peran-peran bagaimana kita mengembangkan sustainability berkelanjutan. Misalnya untuk bagaimana kita juga menyumbangkan itu berupa bibit dan juga ternak. Karena ini bibit kemarin petani-petani ya di Magelang, kemudian di Lamongan, di Mempawah, di Sambas itu kita sumbang adalah bibit sayuran yang dan bisa ditanam di rumahnya masing-masing. Ini juga bagian dari kita membangun sustainability ke depan. Dan kita juga mendata siapa sih yang terdampak itu adalah misalnya pekerja-pekerja UMKM yang sangat kecil, Bu Eka kita memberikan sumbangan bantuan modal meskipun tidak besar, kemudian juga bantuan peralatan untuk bisa bertahan hidup untuk UMKM. Terus gerakan untuk membeli produk tetangga sendiri itu saya kira juga bentuk-bentuk sumbangan yang kemudian bisa memperkuat kita. Jadi sustainability ke depan itu kemudian menjadi sangat penting sekali untuk kita, karena tadi kita dengar bahwa tidak hanya bulanan tapi hitungannya adalah tahunan. Maka kemudian 3 pilar itu yang perlu kita bangun terus untuk kemudian kita bisa, masyarakat kita tetap meskipun kondisinya seperti ini ya harus bisa bertahan gitu. Karena kan sekarang kondisi orang miskin kan semakin bertambah variasinya seperti itu. Makasih Putri, ini keren sekali ya. Saya kalau dengan Aisyah itu sangat tertarik dengan slogannya, bela beli produk Aisyah. Tapi itu nanti dibahas di segmen berikutnya Putri. Kita mau ke Dr. Aldila ya. Ini menarik tadi Putri menyampaikan mengenai kalau berbicara tentang penghimpunan Mas Givari, tentu berbicara mengenai basis data. Betul. Basis data. Nah, kalau kita lihat kemudian, tentu kan salah satu yang memang sangat butuh tentang kebutuhannya adalah plan kesehatan. Dr. Aldila, singkat, kebutuhan untuk barang atau alat di Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah se-Indonesia seperti apa sejauh ini? Dr. Aldila, apakah bisa mendengar? Saya kira Dr. Aldila belum mendengar, tapi mungkin kita akan break dulu kali Mas Givari ya. Baik, pemirsa TVMU, kita akan kembali dan nanti kita akan berbincang dengan Dr. Aldila ya. Dr. Aldila kayaknya masih menerima sambungan komunikasi yang lain ini Mas Givari ya. Dr. Aldila sudah mendengar suara saya? Masih belum. Baik, kalau begitu kita akan break, kita kembali selepas yang satu ini. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal. Dampak COVID-19 terasa jelas di sektor ekonomi, terutama kebutuhan pangan masyarakat. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center dari pusat, wilayah, daerah, cabang hingga ranting telah membagikan paket sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19.
Muhammadiyah mentargetkan ada 1 juta paket sembako hingga akhir tahun. Sampai saat ini, 397.317 paket sembako senilai lebih dari 39 miliar rupiah yang telah dibagikan kepada masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia. Program langkah pasar lebih mengenai sistem hukum yang bergerak civil law atau Eropa. Kita akan berbincang berbagai isu-isu aktual dan juga kepakaran di berbagai bidang ilmu ada di Universitas Ahmad Dahlan. Degradasi dan fragmentasi dari plastik-plastik yang tadinya ukurannya besar. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa tingkat literasi ini mendapatkan sesuatu mengajar tetapi juga mengajar, yaitu tunjangan profesi. Ya, Bapak salah satu pengajar atau dosen dari Universitas Ahmad Dahlan ya, dan sekarang sebagai kandidat. Pemirsa TVmu masih dalam Coffee Talk on TV yang didukung oleh MCCC dan Lazismu. Sekali lagi di awal segmen ketiga ini saya mengingatkan tentang donasi yang tentu kami nantikan untuk dikirimkan ke Lazismu untuk mendukung program-program dari Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Dan kita kembali lagi ke Dr. Aldila menyangkut terkait dengan data kebutuhan dari rumah sakit Muhammadiyah dan Aisyah hari ini. Kira-kira apa saja ini, Dok? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Kebutuhan di rumah sakit itu memang sangat tinggi terkait dengan COVID-19. Ada banyak item kebutuhan baru ya untuk operasional pelayanan pasien COVID-19 dibanding sebelum ada COVID-19. Contoh misalkan COVID-19 ini kita membutuhkan para petugas itu alat pelindung diri yang tadinya sebelum COVID-19 kita tidak memerlukan jumlah yang banyak untuk alat pelindung diri. Sebagai contoh saja untuk alat pelindung diri hazmat atau coverall body ya yang seperti jas astronot yang dipakai oleh petugas kesehatan. Ya. Untuk 6 bulan ya atau 3 bulan dari sekarang, karena itu 6 bulan sejak bulan Mei ya, kita menghitung kebutuhannya adalah sampai dengan 60 ribuan pieces. Ya. Nah itu sampai dengan sejauh ini kita baru terpenuhi sekitar 20 ribuan. Baru sepertiga. Padahal kebutuhannya tinggi sekali. Artinya sampai dengan hari ini kita baru terpenuhi sekitar 20 ribuan hazmat atau coverall itu. Masih ada kebutuhan berarti sekitar 40 ribuan untuk mencukupi sampai dengan 3 bulan ke depan ini. Padahal pandemi ini akan berlangsung terus-menerus sampai dengan taruhlah ya lebih dari tahun 2020 ini. Artinya kalau itu sampai dengan 3 bulan ke depan kita masih kurang 40 ribu, mungkin sampai dengan tahun depan kita masih butuh ya 30 ribuan dikali 2 karena masih ada 2 trimester ini ke depan. Oleh karenanya tentu kami sangat membutuhkan perjuangan ini, membutuhkan dukungan semua pihak, ya. Baik itu moral ya, material, yang mana ini adalah semata-mata kita niatkan untuk perjuangan kemanusiaan, menyelamatkan sebanyak-banyaknya kehidupan. Nah, tentu saya ingin mengulas sedikit, tentu terkait dengan isu yang sedang beredar juga, yaitu terkait dengan komersialisasi dalam pelayanan COVID-19 gitu ya. Kami ingin juga sedikit menjawab bahwa yang pertama tarif
ya, adapun tarif yang ada yang ditentukan oleh pemerintah itu sepenuhnya ditentukan atau diatur, dikelola oleh pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Ya. Tidak ada sangkut paut rumah sakit ya. Rumah sakit hanya menerima saja peraturan itu begitu. Kemudian yang kedua, klaim dari pelayanan kesehatan ini pun juga istilahnya bukan kemudian kita klaimkan lalu kemudian pasti berhasil dan mendapatkan uang begitu. Tidak demikian. Masih ada proses yang panjang dan belum tentu juga semua bisa ter-ACC atau bisa diberikan apa yang kita ajukan begitu. Oleh karenanya, untuk bisa menjamin proses ini kita memerlukan dukungan semua pihak. Walaupun demikian, Muhammadiyah, Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah sejak pertama kali memulai langkah ikut berkontribusi dalam perang kemanusiaan ini tidak sedikit pun memikirkan kerugian. Karena spirit kita, spirit Al-Ma'un. Ketika kami mengumpulkan 20 rumah sakit yang di SK ya, oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, tidak ada satupun keraguan kita untuk kemudian kita mundur. Hanya karena pada sisi keuangan. Karena effortnya besar sekali Bapak-Bapak sekalian dan Ibu. Effortnya misalkan kami harus merenovasi ya gedung-gedung ruangan untuk menjadi ruang isolasi. Kami harus kemudian memberikan insentif lebih kepada pegawai karena mereka terpapar paparan penyakit yang lebih beresiko dan seterusnya. Namun demikian itu tidak menyurutkan langkah kami, artinya tidak ada dukungan finansial saat itu ya. Kami insya Allah bismillah berjalan saja. Ini adalah jihad kita, jihad fisabilillah, karena kami yakin waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang berkontribusi untuk menghidupkan satu nyawa saja, maka seakan-akan kita mendapat pahala menghidupkan seluruh nyawa manusia di muka bumi ini. Harapannya kami juga tentu ingin membuka ladang amal soleh ini kepada Bapak Ibu semua untuk bisa berdonasi kepada Lazismu yang kemudian donasi itu dipakai untuk menyelamatkan nyawa manusia. Maka insya Allah mudah-mudahan pahala itu mengalir juga ke Bapak Ibu semua, tidak hanya kepada petugas kesehatan di rumah sakit atau di klinik Muhammadiyah Aisyah. Mungkin itu, baik Bapak sekalian di studio. Luar biasa. Terima kasih Dr. Adila. Dan ini ada WhatsApp yang masuk, kita baca terlebih dahulu. Mas Budi, ini dari Ari, Pak Ari di Jogja. Pak Rizal ya. Oh, untuk Pak Rizal ya, dari Ari Jogja. Izin bertanya untuk Pak Rizaluddin, saat kondisi seperti ini, dunia pendidikan ikut terdampak, terlebih untuk daerah zona selain hijau. Pembelajaran masih dilakukan secara daring. Bagi keluarga yang cukup fasilitasnya mungkin tidak masalah, namun bagi keluarga yang tidak memiliki fasilitas untuk melakukan pembelajaran daring ini perlu diperhatikan. Nah, apakah bisa dana di Lazismu digunakan untuk membantu mustadafin untuk mensupport fasilitas pembelajaran online? Ya. Itu pertanyaan untuk Kang Rizal. Sekaligus mungkin Kang Rizal juga bisa bercerita. Jadi selain rumah sakit ini ya, besaran kebutuhan di era pandemi corona ini, selain rumah sakit Muhammadiyah Aisyah yang tadi disampaikan Dr. Adila, ada 81 rumah sakit Muhammadiyah yang sekarang terlibat. Bahkan mungkin di luar 81 rumah sakit Muhammadiyah Aisyah itu ada klinik-klinik Muhammadiyah juga sebenarnya melayani juga. Jadi besar sekali kebutuhan ini. Tapi saya kira mesti ada kebutuhan di sektor yang lain ya, sektor ekonomi tadi masyarakat, termasuk sektor pendidikan. Nah, saya kira Kang Rizal mungkin bisa sharing kepada kita semua sejauh ini kemudian strategi untuk melakukan pentasarupan dana Lazismu sendiri seperti apa? Apakah menyangkut tentu aspek kesehatan, sektor kesehatan itu sangat penting ya sebagai benteng terakhirnya melawan corona ya. Kalau dulu kan garda depan, tapi yang sekarang kan benteng terakhir. Nah, Kang Rizal bisa sharing, ada garda depan, ada garda tengah, ada benteng terakhir. Sejauh mana kemudian strategi untuk mentasarufkan Lazismu di era ini, Kang Rizal? Ya, terima kasih Kang Budi, Mas Gifari. Lazismu membagi beberapa tema untuk donasi ini. Pertama, awal kita sangat kencang sekali, yaitu untuk APD. Sampai saat ini donasi ini masih kita buka dan ini menjadi number one ya untuk 3 tema donasi di Lazismu. Jadi nomor satunya masih APD dan perolehannya juga itu yang paling tinggi. Yang kedua adalah kita memperluas tema pada yang kena dampak, gitu ya, yang terkena dampak. Nah, terkena dampak ini kita memang memilah-milah. Pertama adalah yang kena dampak
dari sisi profesi, gitu ya. Tadi ada pertanyaan di WA, maaf Pak Ari di Jogja. Pak Ari ya dari Jogja. Betul, kita memasukkan sekarang guru, gitu ya. Guru ini ada guru ngaji, guru sekolah. Sekolah ini ada dari mulai TPA, SMP sampai level SMA, dan ini kita kerjasama dengan Aisyah, dengan Ortom, dengan Dikdasmen juga kita menyalurkan beberapa untuk guru ini, gitu, untuk segmen sekolah yang kena dampak. Ya, mungkin sekarang tentang pembelajarannya. Nah, ini memang tentang pembelajaran ini sebenarnya isunya sudah ramai. Salah satunya kita membantu di kampus karena yang mulai mahasiswa itu ada daring itu, dan juga dai. Kita pernah juga mengadakan pelatihan dai mahir digital, dan itu adalah kita subsidi untuk pulsa selama 2 GB untuk selama 2 jam. Jadi kita sudah mulai, tetapi untuk keseluruhan pembelajaran mensubsidi pulsa kita sudah lobby, Pak. Kita sudah lobby ke operator, ada subsidi untuk gurunya, tetapi tidak ada subsidi untuk siswanya, gitu ya. Kita sempat mau ada subsidi dari seluler, itu oke, untuk gurunya Pak, gitu. Tapi kan yang lebih massal ini adalah untuk siswanya. Nah, ini mungkin kita harus ada solusi, duduk bersama tentang pembelajaran daring ini, karena gurunya perlu, siswanya perlu, bagaimana teknisnya, itu yang pertama. Lalu selanjutnya adalah kita memperluas ketahanan pangan. Untuk kampanye sekarang ini, ketahanan pangan itu masuk ke nomor 2 yang tadi, yang kena dampak, yang menjadi amanat juga dan di directing langsung dari Ketua Badan Pengurus Prof. Hilman Latif. Ketahanan pangan ini jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Kita sebutkan komprehensif dan sustainability tadi yang disampaikan, termasuk juga konsep tadi hidup bersih dan juga ketahanan pangan, mulai menanam tanaman sayuran di rumah, itu juga bagian dari program yang sudah juga dijalankan. Dan terakhir adalah yang kena dampak yang menarik dari data kita adalah segmen yatim lansia, gitu ya. Ini juga masuk ke ini 3 besar, ini masuk 3 besar. Tema tentang yatim, tentang lansia, maka menurut saya Panti Asuhan Muhammadiyah yang jumlahnya ratusan, mari kalau memang ada yang kita mulai kampanye tentang panti asuhan, tentang yatim, baik yang lansianya juga kita angkat. Alhamdulillah Mas Budi, Mas Gifari, dan juga hadirin semua, saya sampaikan 6 bulan ini tren donasi itu ternyata meningkat dibanding tahun lalu. Alhamdulillah. Secara nasional, gitu ya. Saya ada datanya. Bahkan padahal awalnya kita ini berasumsi jangan-jangan turun dengan berdampak ini. Ternyata 6 bulan sekarang, 3 bulan ini naik. Maret naik, sempat turun di April, tapi Ramadan, Mei naik lagi. Nah, tinggal semester terakhir seperti apa, tetapi dari kelompok filantropi kita basis analisis data, kita masih optimis. Tapi lihat, saya mohon berterima kasih betul kepada donatur Lajismu dan juga seluruh para dermawan. Banyak sekali di catatan kita yang memberikan itu karena mereka bukan juga punya, tapi memang mereka ingin membantu dan mereka ingin melepaskan bala yang mereka terima. Jadi sampai ada yang menulis, contohnya, ini saya berdonasi dari gaji terakhir saya. Ada seperti itu, Mas. Jadi Lajismu ini, mohon maaf saya merinding ini amanah betul buat Muhammadiyah, buat Lajismu dan seluruh amil, bahwa apa yang kita terima, terutama kami berucapkan terima kasih kepada donatur, kedua ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih dipercaya. Yang ketiga adalah mari kita tasarufkan, berdayakan secara profesional, akuntabel, dan mari kita libatkan juga para donatur-donatur. Kalau memang ada donatur yang mau ingin terlibat melihat aksi Lajismu, kami ajak, persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Kang Rizal. Baik, pemirsa TVMU, kita nanti akan lanjutkan bincang-bincang kita. Bagaimana dengan Aisyah melakukan pemberdayaan setelah pariwara berikut ini.
Batik Nasional Muhammadiyah sudah menjadi kebanggaan bagi setiap warga Muhammadiyah. Bahkan, pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi menggunakan batik nasional untuk pertemuan nasional maupun internasional. Dua kader Muhammadiyah, Iqbal dan Sarah, peraih medali emas di kejuaraan pencaksilat Asian Games, menjadi bagian ikon brand ambasador batik nasional Muhammadiyah. Kami bangga berbatik nasional Muhammadiyah. Untuk pemesanan lebih lanjut, hubungi Muhammadiyah COVID-19 Comment Center memberikan informasi terupdate mengenai penanganan COVID-19. Mulai dari pelayanan kesehatan, ketahanan pangan hingga pencegahan COVID-19 di masyarakat. Informasi dikemas dalam bentuk live press conference yang tayang 1 kali dalam 1 pekan dan disiarkan langsung dari kantor pimpinan pusat Muhammadiyah, Yogyakarta. Rumah sakit menjadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 dan dapat juga menjadi benteng terakhir. Maka dari itu, Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah siap menjadi rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 dengan dukungan fasilitas yang optimal. Saat ini, telah ada 77 Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah yang membantu dalam penanganan COVID-19. Bahkan, tidak hanya itu, Muhammadiyah juga mewujudkan rumah sakit darurat untuk penanganan COVID-19. Ikhtiar ini sebagai wujud Muhammadiyah dalam membantu pemerintah memerangi COVID-19. Bersatu perangi Corona. Pemirsa TV-mu, dimanapun Anda berada, kembali dalam Coffee Talk on TV, dan kita berada di segmen yang terakhir, dan sekali lagi kami mengingatkan agar Anda berdonasi melalui Lazismu untuk mendukung program-program dari Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Dan kita menuju ke Butri terkait dengan program yang pemberdayaan yang dilakukan oleh Aisyah, sejauh ini seperti apa, Bu, yang sudah dilakukan? Ya, oke, Mas Gifari dan Mas Budi. Ya, jadi sebelum ke situ mungkin saya tadi ada yang terlewat bahwa dalam kemarin ketika kita melakukan kegiatan merespon untuk COVID itu, Aisyah juga membagikan APD APD ke rumah sakit Aisyah, juga ke klinik-klinik Aisyah, karena meskipun tidak terregister masuk ke 81 tadi, tapi klinik-klinik kita itu juga ada kekhawatiran nanti ada pasien yang sebenarnya mereka juga terkena seperti itu, maka kemudian APD juga menjadi perlu. Juga tadi dengan Lazismu, Mas Rizal, itu juga kepada guru-guru kita yang sudah berjuang sangat luar biasa dari Papua sampai dengan Aceh, gitu kita memberikan bantuan kepada guru-guru PAUD kita seperti itu, bantuan sembako. Waktu kemarin sekaligus bersamaan dengan acara Milad Aisyah seperti itu. Nah, terkait dengan pemberdayaan, maka prinsip pemberdayaan di Aisyah itu tadi. Jadi pilar yang kita lakukan saat ini adalah tadi melakukan edukasi, kemudian KRT, kemudian sustainability seperti itu. Jadi karena sebenarnya kan kebutuhan yang terjadi itu kan kita harus menjawab kebutuhan yang saat ini, di mana kemudian orang banyak yang tidak punya penghasilan. Jadi orang-orang yang kemudian miskin itu kita identifikasi betul, memang basisnya adalah data. Jadi kelompok lansia,
kelompok disabilitas itu juga menjadi sasaran, ya menjadi hal yang sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Kemudian juga saudara-saudara kita yang berpenyakit kronis itu sebenarnya adalah orang-orang yang sangat terdampak sekali terhadap COVID. Baik. Nah, yang secara khusus juga yang kita lakukan itu adalah yang mungkin sama sekali belum tersentuh itu misalnya kelompok-kelompok ibu hamil, ibu menyusui, seperti itu. Nah, ini adalah kelompok-kelompok yang perlu kita perhatikan karena Aisyah memantau di komunitas bansos itu bantuan-bantuannya sangat homogen sekali. Jadi kalau misalnya sembako tuh ya sangat standar lah ya, template-nya tuh ya ada beras, minyak seperti itu dan sebagainya. Padahal kan ada di situ ada ibu hamil, ada ibu menyusui, ada lansia, ada balita yang sebenarnya mereka punya kebutuhan asupan gizi yang berbeda seperti itu. Nah, inilah kemudian yang ketika prinsip pemberdayaan itu kemudian kita masukkan melihat pada kelompok-kelompok yang paling berdampak dan juga kelompok-kelompok yang marginal seperti itu. Nah, saat ini kan juga nanti mungkin Mas Rizal kita ke depan perlu melihat lagi bahwa sebenarnya kelompok miskin baru dalam tanda karena dampak COVID ini adalah kaum muda. Sebenarnya sekarang juga menjadi kelompok yang terdampak. Ini kemarin ILO sudah mencatat kelompok terbaik adalah kaum muda. Kemudian juga pekerja perempuan, kemudian juga pekerja perempuan informal, termasuk pekerja migran. Ini saya kira juga menjadi hal penting yang perlu kita lakukan. Jadi apa yang kita lakukan terkait dengan pemberdayaan ini adalah kita mulai bicara tentang berpikir yang sustain, berkelanjutan. Yang seperti saya sampaikan tadi adalah kita membuat data yang pasti apa yang kemudian harus kita berdayakan. Tadi misalnya Bu Eka Aisyah yang memang kemudian terdampak secara ekonomi kita dampingi. Itu model-model pemberdayaan dilakukan seperti itu. Nah, kemudian kelompok tani Aisyah. Kita setelah betul-betul melihat ternyata banyak kader anggota Aisyah itu adalah yang berprofesi sebagai petani. Maka kemudian pendampingan kita adalah basisnya juga profesi, termasuk tadi nelayan perempuan seperti itu. Nah, ini menjadi basis data kita untuk kemudian melakukan pemberdayaan karena mereka adalah kelompok-kelompok yang berdampak pada COVID ini, termasuk pekerja-pekerja informal yang mereka sebenarnya sangat berdampak yang kemudian harus kita bantu. Putri, sejauh ini ada nggak praktik baik yang sudah ditorehkan oleh Aisyah untuk memberdayakan dari sektor ekonomi warga yang didampingi? Ada nggak praktik baiknya di mana misalnya begitu? Ya banyak ya, misalnya contoh praktek baik yang kita lakukan misalnya di Demak gitu ya, di Demak itu ibu-ibu yang terdampak gitu ya, kebetulan terdampak misalnya mereka adalah di pinggir pantai, nelayan akhirnya membuat garam rebus ya, garam rebus yang kemudian kita dampingi sampai kemudian mereka mendapatkan tidak hanya PIRT tapi sampai SNI. Prosesnya sangat luar biasa sekali. Terima kasih Putri, luar biasa. Tapi salah satu contoh. Ya baik, karena waktu juga saya kira sebenarnya masih panjang ya pengen ngobrol dengan Putri, luar biasa gerakannya. Tapi karena waktu kita pindah ke Dr. Aldila. Terima kasih Putri. Kita ke Dr. Aldila. Dr. Aldila, ini sudah closing statement. Dr. Aldila, apa pesan ke Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah dan juga ke masyarakat luas terkait dengan pelayanan di Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah agar kemudian rumah sakit juga berdaya kembali? Baik. Insya Allah, alhamdulillah sejauh ini Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah di seluruh Indonesia memang tidak bisa kita pungkiri terdampak atas adanya COVID-19 ya. Mulai dari mental teman-teman ya dan sebagainya sampai dengan kepada operasional rumah sakit. Namun demikian tentu Muhammadiyah rumah sakitnya yang sudah berdiri puluhan tahun ya, bahkan boleh dibilang layanan kesehatan tertua yang milik istilahnya asli warga Indonesia kan kalau boleh dibilang itu oleh Muhammadiyah. Sehingga insya Allah dengan jam terbang seperti itu Indonesia Muhammadiyah bisa terus eksis dan bertahan. Nah, menyikapi atas kondisi yang ada di layanan kesehatan COVID-19, Muhammadiyah rumah sakitnya dan Aisyah telah menyiapkan beberapa langkah untuk supaya tetap kita bisa melayani semua kalangan. Jangan sampai kita fokus kepada COVID-19, lalu kemudian kasus-kasus lainnya terbengkalai. Kita fokus misalkan menyelamatkan nyawa pasien COVID-19, tapi pasien yang serangan jantung tidak tertangani. Oleh karena itu, hal mendasar pertama yang dilakukan adalah kami tentu melakukan pemisahan layanan.
Artinya akses untuk pasien COVID-19 sampai dengan ruang perawatan terpisah dari zona publik dan juga zona layanan lain, agar supaya aman begitu. Yang kedua, seluruh petugas layanan kesehatan kita bekali dengan keilmuan yang cukup, ya, alat pelindung diri yang memadai, agar supaya mereka tidak terkontaminasi, lalu kemudian tidak menjadi agen penularan kasus COVID-19. Gitu. Baik. Sehingga dengan begitu memberikan keselamatan buat pasien, memberikan keselamatan buat pengunjung, memberikan keselamatan kepada petugas dan seluruh keluarga besar rumah sakit. Baik. Nah, itu semua tentu melibatkan protokol-protokol yang insya Allah di seluruh rumah sakit Muhammad Aisyah telah menerapkan. Mulai dari harus hand hygiene, ya, membersihkan tangan dan sebagainya lah, itu pasti dilakukan. Nah, terakhir yang ingin kami sampaikan adalah bahwa upaya ini semua, ya, tidaklah mungkin bisa berjalan dengan maksimal tanpa dukungan seluruh pihak, khususnya masyarakat luas. Baik itu mulai dari menjaga diri agar supaya tidak tertular, agar supaya pandemi ini segera berakhir, dan juga termasuk kepada kalau memang sakit tidak perlu ragu ke rumah sakit. Saya khawatir nanti orang menunda ke rumah sakit gara-gara COVID-19, begitu datang sudah parah, Pak Budi, Pak Gifari. Nah, ini kan dengan demikian akhirnya angka kematian yang non-COVID juga meningkat dong kalau begitu. Nah, kita tidak ingin demikian. Oleh karena itu, kami pastikan bahwa layanan itu sudah dibuat sedemikian rupa agar aman buat pasien-pasien yang non-COVID-19 juga, sehingga dengan demikian bisa dengan lebih tenang berobat ke rumah sakit, yang mana itu semua bisa membawa kebaikan buat pasien-pasien kita juga. Baik. Mungkin itu Pak Budi dan Terima kasih Dr. Adina, ini sangat komplit sekali ya. Jadi tidak usah khawatir berkunjung ke Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah, karena insya Allah aman untuk berobat. Ya. Jadi ini saya kira perlu menjadi penyadaran bersama di masyarakat. Closing-nya kayaknya ke Kang Rizal. Ya. Kang Rizal, strategi penghimpunan di era new reality dan kemudian sudah berapa besar yang ditasarufkan nilainya ke masyarakat? Monggo Kang Rizal. Ya, terima kasih Mas Budi, Mas Gifari. Strategi penghimpunan lajismu ini dalam new normal ini ada 4 strategi. Pertama, kita meningkatkan perolehan dan kampanye di digital. Ini salah satunya terima kasih TV-mu yang sudah mengadakan acara COVID Talk ini dan ada di Facebook-nya, di YouTube, dan di kanal-kanal yang lainnya. Ini adalah kanal yang sangat besar, yang sangat bermanfaat sekali. Besar manfaatnya, dan bacaan kita adalah banyak sekali penyumbang-penyumbang ini yang informasinya itu justru dari sosmed, terutama dari Facebook, gitu ya. Itu adalah sumber informasi yang pertama yang menjadi donatur lajismu. Jadi kita akan tingkatkan, kita event-event, acara-acara digital kita tingkatkan. Yang kedua adalah kita tingkatkan komunikasi dan layanan. Kami meningkatkan komunikasi dan layanan di tiap level. Untuk yang mau berdonasi, kita juga mengkonfirmasi, kita juga memberikan report, laporan. Gitu. Jadi komunikasi dan layanan ini kita tingkatkan. Lalu yang ketiga adalah memperbanyak amil penjemput donasi di level grassroots, ya, masjid, ada basis masjid, basis komunitas, termasuk juga kantor-kantor layanan lajismu yang berbasis di amal usaha Muhammadiyah. Kalau ada yang mau berdonasi, kita siap jemput. Donasinya apapun, mau besar, mau kecil, kita jemput demi kita bersama-sama bertawun. Nah, yang terakhir adalah kita melakukan kolaborasi penghimpunan dengan berbagai lembaga, baik itu crowdfunding, lembaga sosial, lembaga bisnis. Kita kolaborasi melakukan penghimpunan ini. Itulah yang kita usahakan dari penghimpunan. Sedangkan penyalurannya, konsentrasi kita adalah sekarang arahan dari Ketua Pak Hilman Latif adalah untuk yang kena terdampak, yang terutama adalah tentang cadangan pangan. Nah, ini kita sebentar lagi kita juga ada kurban akan kita juga untuk cadangan pangan. Kita Lajismo itu punya rendangmu, donasi kurban sapi, lalu kita kemas. Jadi kemas, kita potong di pabrik yang bersih, yang higienis, pabrik yang besar, lalu jadi kaleng, begitu ya. Nah, yang sudah kita salurkan laporan dari wilayah dan daerah ini tadi di angka 25 miliar itu, saya ini data seminggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu ya. Nah, mungkin sekarang bertambah karena juga minggu-minggu ini juga ada bertambah.
mungkin kita berharap, tapi tetap keperluan Muhammadiyah itu sangat besar seperti tadi. Saya berbincang-bincang dengan Ketua MC3 Muhammadiyah, hampir menyentuh di angka 500 miliar kalau dinominalkan begitu. Sementara kita sekarang baru di angka 150 atau 200 miliar. Jadi masih banyak. Nah, kami mengajak kepada para donatur, dermawan, Lajismu ini sebagai fund manager aja. Siapa pelaksananya adalah jaringan Muhammadiyah yang sudah terbukti. Dan juga jaringan Ortom, Organisasi Otonom Muhammadiyah Aisyah, rumah sakit, kampus, itulah yang menjadi mitra Lajis, bukan mitra, ya mitra dalam bahasa relasi organisasi, tapi beliaulah, lembaga-lembaga inilah yang ada di garda depan. Itu jadi bisa dicek bagaimana semua lembaga Ortom Amal Usaha Muhammadiyah bahu-membahu untuk menyalurkan dan untuk memanfaatkan dana-dana sumbangan dari para dermawan. Sekali lagi, terima kasih Kang Rizal. Niatkan dengan ikhlas. Baik. Amin. Terima kasih Kang Rizal. Dengan ikhlas, Pak Budi, saya ingin sedikit niatkan dengan ikhlas berdonasi, dan kalau punya hajat, keinginan bahwa membantu itu adalah ingin menyelamatkan nyawa orang lain, kita berdoa mudah-mudahan kita juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin memberi kesembuhan kepada orang lain, insya Allah kita juga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, terima kasih. Baik. Terima kasih kepada seluruh pembicara kita pada sore hari ini, Dr. Tri Hastuti Nur Rahimah, Dr. Adila S. Al-Arfah, dan juga Kang Rizaluddin Kurniawan. Dan Muhammadiyah tidak akan berhenti melawan COVID-19, dan tentu kami masih selalu menantikan donasi dari pemirsa TV-mu sekalian, dan tentunya yang terpenting adalah Muhammadiyah komit bagaimana donasi yang telah disalurkan kepada Lajismu ini diberdayakan untuk jamaah, sehingga COVID yang kita masih belum bisa prediksi kapan akan selesai ini, insya Allah kita bisa hadapi dengan sekuat tenaga dan dengan sebuah planning yang betul-betul baik. Saya kira itu kita undur diri, Mas Budi Setiawan, dan kami mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan permohonan maaf dan undur diri. Selamat sore, nasib nawah wa qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.